warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dea Farazil Ananda, NIM 2010602025. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori penawaran dan permintaan. Pengertian penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang disediakan untuk dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, apabila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan meningkat atau bertambah, dan sebaliknya, jika harga barang atau jasa menurun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan berkurang atau turun. Hukum penawaran ini berbanding lurus dengan harga barang, namun ini juga tidak berlaku mutlak atau ceteris paribus. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Yang pertama, biaya produksi atau input. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, harapan keuntungan. Yang keempat, kebutuhan akan uang tunai. Dan yang kelima, harapan harga masa yang akan datang. Selanjutnya, kurva penawaran. Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Selanjutnya, harga keseimbangan atau harga pasar adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen atau permintaan. Proses terbentuknya harga pasar. Keseimbangan harga merupakan titik temu antara permintaan dan penawaran yang merupakan proses alami mekanisme pasar. Harga keseimbangan atau harga pasar equilibrium price adalah tingkat rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen atau permintaan. Teori penawaran Islam tidak terlepas dari kaidah dan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dalam melakukan kegiatan produksi, di mana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 32 sampai dengan 34. Selanjutnya, materi mengenai produksi. Pengertian produksi ialah proses ekonomi yang menggunakan sumber daya untuk menghasilkan komoditas yang dapat dipertukarkan. Kaidah produksi. Yang pertama, memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi, di mana kita sebagai umat Islam harus memproduksi barang dengan cara yang halal. Yang kedua, mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. Jelas sekali, seperti sumber daya alam, kita harus menghemat penggunaan sumber daya alam agar sumber daya alam yang ada di bumi ini tidak cepat habis. Yang ketiga, memperhatikan tujuan kemandirian umat. Selanjutnya, yang terakhir, faktor-faktor produksi. Pengertian faktor produksi merupakan input atau sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output barang dan jasa. Faktor produksi konvensional dibagi menjadi 5. Yang pertama, physical capital. Yang kedua, human capital. Yang ketiga, natural resource. Yang keempat, technological knowledge. Yang kelima, entrepreneurial and management skill. Dan faktor produksi Islami, terdapat 3 pendapat. Yang pertama, menurut Yusuf Qaradawi, terdapat faktor alam dan kerja manusia.
Yang kedua, menurut Al-Maududi dan Abu Su'ud terdapat amal kerja, tanah, dan modal. Dan yang ketiga, menurut M.A. Manan terdapat tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi, di mana dalam penjelasan menurut M.A. Manan telah dijelaskan dalam Al-Quran, di mana tanah telah dijelaskan dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 27, tenaga kerja yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Hud ayat 61, dan modal yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 272.